bahwa Jokowi yang muncul saat ulang tahun 21 Juni lalu bukanlah Jokowi yang asli, tapi aktor, pemeran pengganti yang kemudian dia sebut sebagai cloning. Dan kalau semudah itu nyewa aktor mirip Jokowi, kenapa nggak dari dulu? Pas debat capres misalnya. Atau pas pidato biar kelihatan lebih garang. Atau kenapa nggak pas kunjungan luar negeri? Mereka nggak lihat Jokowi sebagai presiden, tapi sebagai ancaman status. Kok bisa orang kayak dia yang katanya deso bisa jadi pemimpin negara? Dari situ lahirlah penyangkalan. Naik jadi tuduhan, naik lagi jadi fiksi. Mulai dari tuduhan presiden boneka, ijazah palsu, lalu hari ini manusia palsu. Yang kita lihat hari ini bukan lagi kritik rasional, ini deluksi kolektif. Jokowi mungkin bukan profesor, tapi bisa jadi dialah air yang tenang itu. Dan para intelektual yang tenggelam dalam teori konspirasi, mungkin cuma bejana emas yang sudah penuh lumpur. Pemirsa, saya mau nanya serius. Kapan terakhir kali Anda dengar seorang profesor beneran ya, bukan yang ngaku-ngaku profesor, ngomong soal Jokowi, tapi bukan soal kebijakan, bukan soal ekonomi, bukan juga tentang demokrasi, tapi soal cloning. Ya, cloning. Katanya Jokowi punya cloning, dan saya nggak bercanda. Jadi begini, baru-baru ini muncul video dari Profesor Ikrar Nusabakti. Beliau ini intelektual dan juga mantan duta besar. Sekarang lebih sering nongol di YouTube daripada di jurnal ilmiah. Ada sebuah videonya yang berjudul Jokowi is severely stressed. His facial skin is severely damaged. He also clones himself. Jadi dia tulis judulnya He also clones himself. Di video itu, beliau menyampaikan dugaan atau jangan-jangan keyakinan bahwa Jokowi yang muncul saat ulang tahun 21 Juni lalu bukanlah Jokowi yang asli, tapi aktor, pemeran pengganti yang kemudian dia sebut sebagai cloning. Disampaikan dengan wajah tenang, nada akademis, seolah-olah kita lagi ngomongin penemuan genetika terbaru. Padahal ini teori konspirasi kelas Wahid. Awalnya saya kira dia sedang mengutip, tapi ternyata bukan. Nggak ada tanda petik, nggak ada disclaimer. Apakah itu keyakinan dia sendiri atau terinspirasi komentar netizen? Tidak jelas. Yang pasti, beliau mengangkat tema ini tentu tidak sembarangan. Silakan pemirsa cek sendiri ke channel beliau. Terus terang, waktu saya nonton, saya mikir, ini channel politik atau channel science fiction? Dan jujur, saya cuma bisa diam, nahan tawa, sekaligus heran. Lalu saya sadar, kalau profesor aja bisa sampai ke titik ini, kita, rakyat biasa, harus berusaha lebih keras lagi untuk menjaga akal sehat. Ini serius. Bahkan ketika saya telusuri lagi, ternyata di channel Refli Harun juga dibahas bahwa Jokowi saat ini mungkin palsu. Pertanyaannya sekarang, kalau intelektual saja sudah tenggelam dalam delusi dan ikut menyebarkannya, siapa yang bakal jaga kewarasan publik? Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjangkiti intelektual kita yang menggelar dokter, pengamat politik, hingga yang ngaku ahli digital forensik terlihat sangat tidak suka dengan Jokowi? Mari kita kelupas. Kalau benar yang tampil pada 21 Juni lalu itu bukan Jokowi, tapi aktor pengganti, pertanyaannya, buat apa? Motifnya apa? Supaya rakyat percaya Jokowi sehat? Tapi kan videonya direkam publik. Ada warga, ada wartawan, ada pejabat. Nggak takut ketahuan. Dan kalau semudah itu nyewa aktor mirip Jokowi, kenapa nggak dari dulu? Pas debat capres misalnya. Atau pas pidato biar kelihatan lebih garang. Atau kenapa nggak pas kunjungan luar negeri, biar Inggrisnya bisa cas-cis-cus. Jelas ini dugaan yang paling absurd. Bahkan lebih absurd daripada percaya dukun buat menangin pemilu. Awalnya memang terdengar lucu, tapi makin lama kok makin mengganggu ya. Bukan cuma karena klaimnya ngawur, tapi karena ini datang dari orang yang seharusnya jadi panutan berpikir jernih. Orang yang seharusnya menjaga batas antara fakta dan fiksi. Tapi sekarang justru mereka yang menabrak batas itu. Mereka nggak percaya UGM, padahal UGM sudah keluarkan pernyataan resmi
lengkap soal jajah Jokowi. Mereka nggak percaya Bareskrim, nggak percaya saksi hidup yang kuliah bareng Jokowi. Tapi mereka percaya bahwa Jokowi mungkin bukan orang yang sama. Mungkin aktor, mungkin hasil eksperimen, mungkin tiruan genetika. Kita ini sedang ngapain sih sebenarnya? Kita udah keluar dari wilayah logika. Ini udah masuk ke wilayah yang dulu disebut Tan Malaka sebagai logika mistika. Tan bilang, logika mistika adalah cara berpikir yang menolak bukti, menghindari verifikasi, dan lebih percaya pada firasat, dogma, atau kekuatan gaib. Dalam Madilog, Tan menjelaskan, ketika akal tak lagi bersandar pada hukum alam dan mulai tunduk pada hal-hal yang tak bisa diuji, disitulah lahirnya logika mistika. Dan saya lihat, profesor bicara soal cloning dan aktor pengganti dan menganggap penyakit Jokowi datang akibat banyak kebohongan. Saya rasa kita sedang menyaksikan logika mistika itu bangkit lagi. Tapi kali ini pakai gelar, pakai channel YouTube. Dan yang paling menyedihkan, logika mistika ini sekarang tumbuh subur di kepala para intelektual. Kenapa bisa begitu? Jawaban paling jujur, mungkin juga paling pahit, adalah tentu saja ini bukan soal kebodohan. Ini soal kesombongan intelektual. Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, menyebutnya kultural kapital. Suatu kekayaan simbolik berupa gelar, wawasan, dan status sosial. Dan kadang mereka yang punya itu merasa lebih tahu segalanya. Mereka merasa lebih pantas untuk memimpin. Lalu datanglah Jokowi, orang biasa, gaya bicara yang sederhana, nggak punya gelar doktor, tapi bisa jadi pemimpin. Bisa dipercaya. Bisa efektif bekerja. Buat sebagian intelektual, itu gangguan. Mereka nggak lihat Jokowi sebagai presiden, tapi sebagai ancaman status. Kok bisa orang kayak dia yang katanya deso bisa jadi pemimpin negara? Dari situ lahirlah penyangkalan. Naik jadi tuduhan, naik lagi jadi fiksi. Mulai dari tuduhan presiden boneka, ijazah palsu, lalu hari ini manusia palsu. Yang kita lihat hari ini bukan lagi kritik rasional, ini deluksi kolektif. Ini bukan tentang mencari kebenaran, ini tentang mempertahankan harga diri intelektual. Kalau saya nggak bisa terima dia jadi pemimpin, maka saya buat narasi bahwa dia nggak layak. Kalau saya nggak bisa menang lewat logika, maka saya pakai mistika. Saya jadi ingat satu kisah dari timur, dari dinasti Tang Tiongkok. Ada seorang biksu bijak bernama Xuanzang. Suatu hari, dia berdialog dengan sarjana kerajaan yang sangat pintar, tapi sombong. Sarjana itu bilang, bagaimana mungkin rakyat jelata memahami kebenaran kalau membaca kitab suci saja mereka tak bisa? Xuanzang menjawab pelan, air yang tenang bisa memantulkan langit. Tapi air yang keruh, meski berada di bejana emas, tetap tak bisa mencerminkan apapun. Artinya, kebijaksanaan tidak datang dari gelar, tapi dari kejernihan hati dan akal sehat. Jokowi mungkin bukan profesor, tapi bisa jadi dialah air yang tenang itu. Dan para intelektual yang tenggelam dalam teori konspirasi, mungkin cuma bejana emas yang sudah penuh lumpur. Kita harus jujur. Kebencian bisa menyesatkan siapapun, bahkan orang paling pintar. Dan saat kebencian itu dibungkus retorika akademik, itu jauh lebih berbahaya, karena membuat hal yang absurd terdengar masuk akal. Makanya kita harus waspada dengan narasi-narasi begini. Cloning, atau pengganti, manusia tiruan. Apalagi nanti, Jokowi ternyata alien. Saya tahu kritik itu penting. Dan pemimpin, siapapun dia, wajib dikritik. Tapi, kritik itu harus berpijak pada realitas, bukan fantasi, apalagi halusinasi. Kalau intelektual lebih percaya video YouTube daripada dokumen resmi, lebih percaya cloning daripada klarifikasi, kita harus bertanya, siapa sebenarnya yang sedang kehilangan akal? Karena yang lebih berbahaya dari hoax adalah hoax yang disampaikan oleh orang yang kita anggap cerdas. Pemirsa, kalau hari ini ada profesor yang percaya Jokowi itu cloning, mungkin masalahnya bukan di kepemimpinan.
Mungkin kita sedang mengalami krisis kewarasan intelektual. Jadi, sebelum menuduh Jokowi itu palsu, coba lihat dulu. Jangan-jangan yang sudah nggak asli itu justru pikiran kita sendiri. Pemirsa, bicara boleh keras, tapi akal harus tetap waras. Ini Kelupas Talks. Saya Benny Iniatullah, sampai jumpa.